Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Charles Joker. Akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dari Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya lakukan. ISG cukup menarik di hari ini, di mana polanya tidak mampu menembus area 6114 yang merupakan mother candle-nya. Namun posisi 6097 yang merupakan area supply juga itu di reject. Jadi teman-teman bisa berhati-hati di esok hari, di hari Senin, apakah potensi ISG akan cenderung mampu naik di atas supply-nya atau tidak. Kalau kita lihat, dia kemarin masih bertahan di area trend line-nya dan masih bertahan di area atas demand, yaitu di 6040 sampai 6006. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung menandakan ingin melakukan akumulasi, namun masih cenderung bergerak di rentang range pertengahan RSI dan juga pada range MACD yang masih cukup tidak menandakan bullish, di mana posisinya masih bergerak di tengah. Jadi saya pikir kita pantau dulu ISG bagaimana pergerakannya di minggu depan, apakah mampu menembus area 6114 yang merupakan area mother candle untuk break bullishnya. Baik, saham pertama yang akan kita review adalah saham Arto. Arto sudah mampu dan kembali meretest area demand-nya berada di 1350 dan sekarang tutup di 5% sebesar 1408.25. Di sini ada area supply, di mana area 1500 sampai 1450 merupakan area supply kecil, di mana di sini merupakan area resisten dan area resisten become support yang cukup kuat juga. Jadi kita pantau jika Bang Jago atau mampu bertahan dan melewati supply di 1500. Potensinya masih cukup besar. Jika dia mampu melewati area supply tersebut, maka dia akan bisa lanjut mencapai di 15575. Secara RSI dan MACD memang sudah cenderung melakukan akumulasi ya. Di 2 hari terakhir akumulasinya sudah cukup besar. Jadi kita pantau untuk saham Arto di minggu depan. Selanjutnya update untuk saham swing trade kita, yaitu BNK. BNK setelah dia mereject dan pullback di area 3050 yang merupakan area demand-nya, kemungkinan besar akan menguji kembali area 3200 sampai 3400 yang merupakan area supply yang akan dicoba kembali menjadi area break bullish. Namun kalau kita lihat dari posisi akumulasi di 2 harian masih cukup besar. Dan kalau kita lihat intensi dari MACD dan RSI sudah cenderung menandakan bullish. Jadi saya pikir kita akan melihat apakah area 3200 sampai 3300 mampu di break oleh Bank BNK. Selanjutnya ada BBKP. BBKP terkait isu Bosowa dan akan dilakukannya reissue Bambu Kopin, dan sekarang sudah ada isu terkait penjualan obligasi yang sudah oversubscribe, maka potensinya masih cukup bagus ya. Bank BBKP akan menguji area supply-nya di 452 dan 488 yang merupakan area supply yang sudah diuji beberapa kali di range 2-3 bulan ke depan. Maka saya pikir kita pantau untuk Bank Bukopin. Area entry kita masih 412 sampai 394 jika teman ingin melakukan averaging. Tapi area 458 sampai 450 kita sudah melakukan entry pertama. Jadi saya pikir kita pantau dulu untuk saham Bank Bukopin. Kalau kita lihat kecenderungan MACD dan RSI cenderung ingin menandakan bullish kembali. Jadi saya pikir kita pantau untuk saham Bank Bukopin. Dengan juga dilihat pertanda 2 akumulasi cukup besar di saham BBKP, kita pantau ya. Selanjutnya ada saham TPIA. TPIA sudah memberi mother candle-nya di tanggal 8 September, maka potensi dia akan melanjutkan menuju area supply, yaitu di 7525 sampai 7375. Kita sudah menunggu di area 6675, namun kita tidak melihat ada intensi merupakan base di bawah sini yang menjadi area untuk reboundnya, yaitu pada range 6825 sampai 6750. Dan posisi hari ini TPIA sudah melanjutkan kenaikan mencapai 7200. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung sudah menandakan bullish ya. Jadi saya pikir kita pantau untuk saham TPIA, jika berhasil di area 7525 sampai 7375, maka kita bisa melakukan entry jika dia mampu bertahan dan membuat sideways terlebih dahulu di area resisten become support ini. Selanjutnya ada saham Baca.
banyak perbankan bank digital yang rebound hari ini dan layak kita pantau ya. Baca cukup menarik saya pikir, di mana posisi baca dia bertahan di area demand-nya. Di sini ada demand yang cukup besar, di mana area base sudah bersentuhan beberapa kali dan dia sudah mantul di area tersebut dengan hari ini akumulasi yang cukup besar. Jika kita lihat MACD dan RSI ya sudah cenderung menandakan ingin bullish dengan posisi distribusi sudah mengalami pelemahan di 1 minggu dan ditutup Jumat ini sudah mengalami akumulasi kembali. Jadi saya pikir kita pantau untuk saham baca. Potensinya masih ada dia akan menguji area supply di 478 dan juga di area 494. Jadi kita pantau untuk saham baca. Jika teman-teman ingin entry bisa memperhatikan area 422 sampai 414 untuk lakukan akumulasi kembali ya. Selanjutnya ada saham WOS. WOS hari ini kembali bangkit dengan posisi dia memberikan tail cukup besar di range high-nya itu di 65 dengan open hari ini ya di 50. Ada sejarah dahulu di mana pola ini sering terjadi pada tanggal 17 Juli dan hasilnya dia membuat high kembali dari tail sebelumnya 30 September, 3 Desember dan juga di 5 Maret. Jadi saya pikir kemungkinan besar dia akan memberi high-nya mungkin saja di area 65. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham WOS bisa memperhatikan area 53 dan area 56 untuk lakukan entry. Tetapi jika teman-teman perhatikan, jika ini sempat tidur di area 50, teman-teman bisa nyangkut untuk beberapa bulan ya. Jadi saya pikir kita pantau dulu saham WOS dengan fast trade. Kalau kita lihat memang dari akumulasi memang sudah cenderung menandakan yang cukup valid ya. Jadi saya pikir kita pantau dulu apakah potensi dia membentuk higher high akan bisa. Secara candle dia break di 65 dan targetnya terdekat itu di 71 untuk saham WOS. Selanjutnya ada saham PTDU. PTDU hari ini melakukan akumulasi cukup besar ya. Melakukan akumulasi cukup besar dengan low-nya itu sudah sangat low dari tanggal 23 Agustus yaitu berada di 308 dan posisi hari ini lagi-lagi ARB. Kalau kita lihat formasi volume dari 30 Agustus dan volume di 10 September ini sangat mirip ya. Tetapi volume di 30 Agustus ini menandakan dia posisinya arah. Namun kalau kita lihat pada tanggal 23 Agustus pertanda dia ingin hidup kembali yaitu di volume yang cukup besar juga. Tetapi kalau kita lihat afiliasi dari volume 10 September sangat valid. Jadi saya pikir kita pantau jika dia ARB di 380 kemungkinan besar dia akan ARB kembali yaitu mencapai di, kalau kita setting di 380 maka ARB nya bisa mencapai 354. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk sampai TDU bisa memperhatikan area 354 sampai di area 356. Teman-teman bisa memperhatikan untuk tektok di area tersebut untuk sampai TDU ya. Karena sudah ada pertanda arah berlawanan di hari ini. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI masih cenderung tidak cukup bagus ya kita membacanya karena volumenya masih belum teratur. Jadi saya pikir kita pantau dulu untuk sampai TDU di area range 356 sampai 354. Selanjutnya ada saham yang cukup menarik ya untuk Senin depan yaitu ada Zebra, di mana Zebra dia pullback ya dan di sini masih ada range hutang ya yang patut kita pantau itu di area 690. Jika teman-teman tertarik untuk saham Zebra bisa memperhatikan area 690 untuk lakukan pembelian. Kalau kita lihat dari volume dan MACD RSI-nya masih cenderung melakukan distribusi. Jadi volume pullback hari ini tidak cukup kuat untuk dilakukan oleh saham Zebra. Walaupun candlenya Morobozu, saya pikir masih cukup ringkas ya untuk mengambil posisi hari ini. Dan kalau kita lihat memang polanya masih cukup mini, di mana pola di sini ada area base yang lagi-lagi akan menjadikan area patokan untuk demand-nya saham Zebra dan area supply-nya masih berada di atas yaitu di 1040 sampai 1045. Jadi kita pantau dulu untuk saham Zebra untuk entry bisa di 690 dan juga ada beberapa gap di sini yang kemungkinan besar akan ditutup
atau juga bisa tidak ditutup. Selanjutnya ada saham Bank BNBA yang cukup menarik juga hari ini, di mana posisinya kemarin sudah menutup area gapnya ya. Area gap sudah ditutup dan dijemput ya di area 1255. Dan posisi pullback hari ini sudah cukup bagus dengan volume akumulasinya. Jika melihat dari satu mingguan distribusi, sudah mengalami penguatan kembali. Jika kita melihat secara pola, dia sudah membentuk higher low, higher high. Kemungkinan besar dia harusnya membentuk higher low dulu baru membentuk higher high. Jadi saya pikirlah kita pantau dulu untuk saham BNBA jika dia mampu bergerak di range 1155 sampai 1255, like kita pantau dulu. Di mana posisi ini teman-teman bisa melakukan pembelian ya untuk saham BNBA untuk membentuk higher high dan higher low-nya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung menandakan bullish dengan volume distribusi yang sudah mengalami pelemahan. Jadi saya pikir kita pantau dulu saham BNBA bagaimana pergerakannya di minggu depan. Selanjutnya ada saham BBYB. BBYB sesuai dengan review kita bisa entry di 1330, 1235 sampai 1210. Area gapnya lagi-lagi tidak ditembus, tetapi ada potensi ingin dijemput dahulu ya, karena merupakan area demand-nya. Dengan posisi dia sudah break distribusinya dengan volume break bullish di 1460, maka potensinya saya pikir masih cukup lanjut ya. Kalau kita lihat di sini ada area supply kecil di 1650, jika dia mampu bertahan ke atas, maka potensinya bisa lanjut, bisa mencapai area 1890 kembali. Jadi saya pikirlah kita pantau dulu saham BBYB. Jika teman-teman yang belum memiliki posisi, teman-teman bisa memperhatikan area 1330, 1235 dan juga di 1210. Selanjutnya ada saham BBHI. BBHI saya ucapkan selamat cuan karena posisinya sudah dikasih arah hari ini. Potensi sudah break falling wedge, dan juga kita lihat posisi entry kita itu di 2220 sampai 2160. Posisi cukup bagus dengan potensi ya kita dikasih arah dengan break bullish ya di 2700. Potensinya masih cukup besar, dia akan bergerak sampai 3170, 3230 dan juga di high-nya di 3450. Secara potensi memang dia sudah golden cross secara MACD dan RSI sudah cenderung menandakan RSI yang sudah akumulasi cukup besar. Saya pikir BBHI bagi teman-teman yang masih memiliki, teman-teman bisa memasang stop loss atau juga bisa melakukan entry kembali jika dia mengalami koreksi bergerak di range harga 2450 sampai 2160. Selanjutnya kita akan membahas saham Yellow. Yellow kemarin sudah break symmetrical triangle dengan posisi dia kemarin itu memberikan arah dengan tutup di 24,68% dan sekarang tutupnya di 12,69%. Secara volume masih cukup mirip, akumulasinya masih cukup besar. Kalau kita lihat dari posisi 22 Juli dan di 23 Juli cenderung memang menandakan bahwa Yellow mengalami koreksi namun mengalami peningkatan volume dan peningkatan harga. Jadi saya pikir Yellow masih berpotensi menuju area lebar base-nya dengan lebar rally-nya yaitu berada di 514 sampai 516. Posisi MACD dan RSI sudah cenderung menandakan bullish. Jadi saya pikir momentumnya masih cukup besar di saham Yellow. Dan juga bagi teman-teman yang belum memiliki saham Yellow bisa memperhatikan area 368 sampai 360 yang merupakan area resisten become support yang akan diuji oleh saham Yellow. Selanjutnya ada saham Toys. Toys cukup menarik akhir-akhir ini, dia membentuk higher high higher low dulu dan sekarang posisinya sudah pullback dan meretest kembali area 250 sampai 236 merupakan area supply-nya. Jika teman-teman yang tertarik untuk saham Yellow bisa memperhatikan di area 184 sampai 180 atau bisa ikutan di sesi 1 di market 90 menit pertama itu bisa melakukan pembelian di saham Toys. Karena biasanya pada habitnya akhir-akhir ini pada pagi hari dia melakukan akumulasi secara dadakan pada sesi 1. Selanjutnya ada saham Elmas. Elmas layak menarik selama dia bertahan di area 1110 sampai 10
kita pantau dengan posisi resisten itu ada di 128 dan juga di 139. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan 1110 sampai 106 jika dia melakukan distribusi. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung menandakan ingin bullish, dan pertanda dia akan melakukan golden cross secara MACD cukup besar. Saya pikir kita pantau Elmas untuk esok hari di hari Senin. Selanjutnya ada saham Kino. Kino ini salah satu saham high risk di mana volumenya dan bid offernya itu tidak cukup besar atau tidak liquid ya. Tetapi kalau kita lihat potensinya masih cukup bagus, di mana dia akan mencoba kembali break bullish, yaitu berada di 2210 yang merupakan area break effect point ya, atau break bullishnya secara Fibonacci. Jadi saya pikir kita pantau untuk saham Kino di area 2200 atau di 2210. Dan kalau kita lihat bagi teman-teman yang tertarik, di sini ada area base di area 2080 sampai 2050, teman-teman bisa memperhatikan untuk saham Kino. Dan posisi MACD dan RSI sudah cenderung menandakan ingin bullish, di mana posisinya sudah hampir melakukan golden cross. Jadi saya pikir kita pantau untuk saham Kino dengan volumenya sudah mengalami persamaan ya, dari akumulasi dan distribusinya sudah mulai rata. Jadi saya pikir kita pantau untuk Kino di esok hari. Selanjutnya ada saham BABP. Terkait cum date-nya atau ex date-nya hari ini sudah selesai, maka potensinya kemungkinan besar bisa mencapai area 318 sampai 314. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BABP, bisa memperhatikan area tersebut untuk melakukan entry ya jika dikasih. Dan kita bisa juga menawar di area base ini di 280 sampai 264. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung ingin menandakan bullish dengan volume yang sudah mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat memang tawaran di bawah 400, saya sudah menandakan rekomendasi buy untuk Bank BABP. Jadi kita pantau dulu untuk saham MNC Group ini. Yang terakhir ada MNC Vision yang cukup menarik. Dia lagi-lagi bertahan di area 266 sampai 264. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MNC Vision Networks IPTV, bisa memperhatikan area tersebut untuk lakukan pembelian dan juga untuk lakukan penjualan di posisi supply, yaitu di area 286 sampai 282. Kalau kita lihat volume distribusi minggu ini masih cukup besar, namun bertahannya masih berada di range harga 266 sampai 264. Inilah kita pantau untuk saham Vision. Dan saya pikir jika dia sudah membentuk base 2 sampai 3 candle, potensinya bisa membentuk cup and handle menurut saya. Jadi saya pikir kita pantau dulu untuk saham MNC di esok hari. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Talkbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.